Pernah kan terlintas di pikiran kalian apa itu e-government? Governance didefinisikan sebagai pemanfaatan atau pelaksanaan, yakni dengan memanfaatkan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Seiring memasuki era yang serba digital, pemerintah di seluruh dunia berupaya untuk mengadaptasikan pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan e-government memberikan dampak positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, begitu juga pemerintah selaku pemberi layanan. Masyarakat dapat mengakses informasi dan menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Sistem e-government dapat menekan penggunaan biaya dengan teknologi online, tentunya pekerjaan akan lebih efisien secara biaya dan waktu. Pemerintah bertindak memberikan perubahan bertujuan untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan perubahan era digital saat ini. Kemudian muncul konsep pemerintah elektronik. Sebagaimana bank mengembangkan konsep elektronik banking untuk memberikan pelayanan yang lebih nyaman untuk pelanggan. Sehingga pemerintah mengembangkan e-government untuk memberikan pelayanan publik yang lebih nyaman untuk masyarakat sebagai pelanggan pemerintah. Jadi tujuan utama e-government adalah menempatkan pemerintah dalam posisi yang paling efisien dan sebagai bentuk dengan kenyamanan sebaik mungkin dari sudut pandang masyarakat. E-government memiliki 4 prinsip. Pemerintah telah menggencarkan prinsip DILAN, digital melayani, dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan DILAN ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Kira-kira berapa peringkat Indonesia dalam implementasi sistem SPBE? Saya akan menjelaskan bahwa dalam laporan Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu untuk lebih ditingkatkan dan menjadi hal yang penting. Indonesia juga masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi, komitmen dan inovasi layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan. Penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, seperti urusan bisnis, layanan kesehatan, pendidikan, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan dapat diaplikasikan oleh lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif atau administrasi. Kami di sini akan menjelaskan bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari digital governance dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Dampak positifnya, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi telah disediakan dan bisa diakses selama 24 jam setiap hari tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Dan juga sangat membantu dalam pelaksanaan pemerintahan agar terwujudnya integrasi sistem administrasi pemerintahan melalui jaringan sistem informasi online antar instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Dampak negatif, semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan memudahkan terjadinya cybercrime, dan juga pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi dalam sistem pemerintahan. Terima kasih telah melihat video saya.